ya, rumah muslim nih ya. Yang dari tadi sudah raise hand gitu kan ya. Ada Ayahanda Komar nih untuk membacakan terjemahnya di halaman ke-271. Mulai dari ayat 35 sampai dengan ayat ke-42. Masya Allah. Terima kasih di Bandung yang sudah pada hadir. Boleh Ayahanda Komar, bisa open mic-nya untuk membacakan dulu rangkaian ayat pada kesempatan pagi hari ini. Mangga, Pak Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-Nahl ayat 35 sampai 42. Oke. Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanah Allah dengan jelas? Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agar Dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Kang Ampun. Siap, Ayahanda Komar. Masya Allah, tabarakallah ya. Seperti biasa telah membacakan seluruh rangkaian terjemahnya di ayat yang ada di halaman 271 ini. Ayah Bunda Bang Kakak, yuk silakan Ayah Bunda. Bagi sekali lagi yang belum bergabung di grupnya Rumah Muslim, boleh tuh segera bergabung ya. Dan link gabung di grup Rumah Muslim, insya Allah nanti tim akan menyebarkannya di kolom chat. Dan juga bagi ayah bunda abang kakak yang kemarin telah mengikuti di rangkaian pertama, kita juga sedang berikhtiar nih, ada program TLQ ya, bagi ayah bunda abang kakak juga yang siap untuk bergabung di TLQ ini, insya Allah juga nanti tim akan membagikan link ataupun bergabung di sana ya ayah bunda ya. Yuk ayah bunda abang kakak semuanya, sebelum nanti guru kita Ustaduddin Badruddin lebih panjang memberikan nasihat ilmunya kepada kita semuanya, terlebih dahulu mari sama-sama kita akan simak video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan. من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Gimana ya Bunda, Abang, Kakak semuanya? Sudah pada siapkah untuk menerima ilmu pagi hari ini? Coba, mana semangatnya pagi hari ini? Coba, mana. Keluarga Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Masya Allah, Bunda Yeni pagi-pagi sudah bergerak-gerak ya, insya Allah nih. Yuk, ayo Bunda pakai semuanya. Insya Allah pagi hari ini kita akan dibersamai oleh gurunda kita tercinta, Ustadz Dudin Badrudin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dudin Badrudin, Masya Waalaikumsalam Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kumaha kabarna Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang Abdul. Insya Bagaimana? Allah. Ustadz, hatur nuhun Ya, pisan sudah kami Kang. hadir di Rumah Muslim di pagi hari ini. Ya Allah, bahagia banget kami bersama ini, Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, lanjut aja Ya, Ustadz ya, karena sudah agak sabar nih ya. para keluarga mendengarkan nasihat dari gurunda kita. Yuk, ayo Bunda akan bawakan semuanya. Karena gurunda kita sudah nampak hadir tengah-tengah kita, siapkan segala sesuatunya untuk menunjang kefokusan kita belajar pada kesempatan pagi hari ini. Kepada gurunda kami tercinta, Ustadz Dudin Badrudin, dengan sepenuh cinta, falyatafaddal alaihi mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimu alaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, Akang Teteh dimanapun berada, sehat pagi hari ini ya? Alhamdulillah. Gimana nggak semangat, MC-nya juga semangat banget atuh ya. Jadi kita teh sama lu kalau kita teh leles gitu ya. Tahu leles? Salah satu kota di kota Garut, Bu. Sebelum Kadungora itu leles ya. Leles. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, berkesempatan pada pagi hari ini bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Kalau boleh katakan Cicalengka Ciwaruga, Kang Abdul. Cicalengka Ciwaruga, tidak disangka, tidak diduga bisa silaturahim dengan para perindu pertolongan Allah, para perindu syafaat wasilah Quran, para perindu kebaikan kapanpun dimanapun. Punten Kang Abdul, ini ada yang japri, suara saya kurang jelas artinya, betul kah? Aman, Ustadz, di kami, Ustadz. Alhamdulillah. Aman ya. Baik. Siap. Koreksi aja kalau ada apa-apa ya. Baik. Ya, izin menyapa pada pagi hari ini ya Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi berkesempatan untuk silaturahim. Tolong disiapkan catatannya, tolong siapkan juga Al-Quran terjemahnya ya. Wah, ini nih dari mana, dari Palembang, dari Bandung ya, Sidoarjo, Pak Komar, Masya Allah, sehat ya Pak ya. Iya, Bu Fitri, Damang Bu Haji, tetanggaan. Dari Tegal, mana lagi ya ini, dari Jakarta Timur, Pak Bujang, sehat Pak? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Dari Medan, mana lagi? Bu Nisma di Pasuruan, fi amanillah, sedang perjalanan. Gorontalo, ya, apa kabar Gorontalo? Sehat-sehat selalu ya. Kemudian dari Babar tuh mana Bu? Pokoknya monggo dipersilakan Bapak Ibu open cam biar kita bisa silaturahim ya. Kenapa harus dicatat ayat Qur'annya? Tulis ayatnya. Quran surat 5453, Al-Qamar 53. Wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Setiap urusan yang besar, urusan yang kecil tertulis. Maka Al-Quran bukan urusan kecil, urusan besar, maka wajib ditulis. Kenapa harus ditulis? Yang nulis aja lupa, apalagi yang gak nulis. Jadi nanti bisa disampaikan lagi ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya
Kita tuh tugas di dunia tidak hanya iya, kita tuh tugasnya mengajak, nahnu du'at qabla kulli syai'. Jadi kita tuh mengajak segala sesuatunya kepada orang lain. Punten Bapak Ibu sekalian, di Quran surat 16 ayat 30 catat. Quran surat 16 ayat 30, Allah telah menghendaki semuanya kebaikan. Ya Bu Riri, Bu Yani ya. Semuanya yang Allah inginkan kita adalah menginginkan kebaikan. Buktinya apa? Bahwa orang baik itu menghendaki semuanya adalah bagian daripada kata Kang Abdul Temah, pesan cinta dari Allah gitu. Semua apapun orang takwa tuh menghendaki apapun yang terjadi kebaikan gitu loh. Sekali lagi, orang takwa itu menghendaki apapun yang terjadinya adalah kebaikan. Kenapa? Kalaupun saat ini sedang diuji dengan aneka macam ujian yang saat ini sedang dijalani, itu adalah kebaikan di dalamnya. Gitu ya. Baik itu boleh dikatakan mungkin lagi pahit, lagi sedih, lagi sempit. Itu memang episode yang harus kita lalui ya Bapak Ibu. Tulis ayatnya, Ali Imran 140. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waliya'lamallahu alladhina amanu minhum wa yattakhidha minhum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin. Kita ini dipergilirkan oleh Allah. Makanya kalimatnya sebelumnya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi Allah tuh maha indah ketika menguatkan hambanya ya. Karena gini kata guru kami itu, yang menjadi masalah ternyata bukan masalah Kak Abdul. Tapi cara sikap kita ya, Pak Komar bagaimana menyikapi persoalan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya Bu Diah. Apa pertanyaannya? Ustadz gimana ya biar saya nggak punya masalah? Gampang Pak Bujang, gimana caranya kalau nggak punya masalah? Gimana Bu Nurul? Jawabannya kalau ditanya begitu, Pak Bujang, saya tuh banyak masalah, gimana caranya biar saya nggak punya masalah? Nah, gimana jawabnya tuh? Ah, bingung jawabnya ya. Kata Pak Komar, mati aja. Iya benar Pak. Dan manusia mah tidak akan terlepas. Saya yakin di ruangan ini juga, maaf ya, Ali Imran 140 Bu Wirna. Kita ini kan lagi berjuang dengan takdir kehidupan kita masing-masing ya. Makanya jangan sawang sinawang. Apa artinya tuh? Sawang sinawang tuh istilah mana itu tuh ya? Berseliweran tuh di media sosial, di konten-konten gitu ya, sawang sinawang. Apa itu sawang sinawang ya? Pasangka-sangka gitu Kak Abdulnya. Gitu. Kalau ada orang mengatakan enak ya Ustadudin mah ngurus anak yatim. Masya Allah kayaknya temen nih bahagia teh. Alhamdulillah ungkapan itu doa. Tapi jangan salah ya Allah. Disitulah tantangannya. Benar nggak? Gimana tuh ya kalau hidup nggak begitu nggak asik ya nggak flat terus bahaya. Dari sini saya ke Pasuruan jalan tol terus satu bosen, keduanya cenderung celakanya banyak. Jadi hidup ini otil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dipergilirkan oleh Allah. Makanya kalimatnya ayat Al Imran sebelumnya wala tahinu wala tahzanu. Ulu atu ulah sieun, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih dah. Hidup mah begini ya. Konon kemarin ada kabar di medsos ya Bu Wirda. Ih, Pinrang apa kabar? Udah lama nggak ke sana ya. Jadi Bu Wirda gitu, ada seorang ibu mencekik anaknya dua, dianya gantung diri. Coba gimana? Kehidupan bisa seperti itu ya? Gak habis pikir saya mah. Tapi dah itu mah haknya orang ya. Kita mah nggak bisa diulah-ulah, nggak bisa nggak boleh, nggak bisa. Hidup itu adalah nggak mau pilih yang mana. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pagi ini Bapak Ibu berseliweran. Undangan kajian di Zoom. Ada di sini, ada di sana, ayah di ditu, ayah di dia. Pokoknya mau but yang mana ini? Ya. Tapi lagi-lagi, oh saya mah udah lakukan apa sesuai dengan apa yang bisa saya lakukan. Ternyata ada yang japri juga. Ketemu lagi di sini. Biasa aja, Bu. Ada yang japri. Ini jamaah rumus lucu-lucu ya. Ini yang dibinakan Abdul, Masya Allah nih. Siap. Oke, kita lanjut ke materi ya.
Oke, siap, siap, siap. Saya izin ya, Kang Abdul ya. Izin nge-share materinya. Siap, Materinya nggak Ustaz. banyak, Bu. Cuma 200 halaman, tenang. Oke. Oke. Ayat ini Bapak Ibu tadi dibaca ya. Dibaca dibolak-balik ya sama saya teh, Bu. Kenapa ya Allah menghadirkan ayat ini dibahas pagi hari ini kan gitu ya. Jadi Kang Abdul, Bapak Ibu sekalian, ya Pak Komar, Bu Riri, gini, istafti kolbaka, tanya ke hatimu. Pak ya Allah, dari sekian banyak namanya dari sekian banyak. Oke, sorry, maaf, maaf. Saran backsoundnya maaf ya Bapak Ibu. Ini kebetulan ngeditnya dibantuin anak jadi oh maaf, Masya Allah, maaf. Malam baru pulang jam 12 Bu, dari jenguk saudara ada yang sakit dari rumah tuh 4 jam PP. Luar biasa. Maaf Ibu. Jadi eh, maaf Bapak Ibu sekalian. Sampai mana tadi materinya? Ini aja ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, istafti kolbaka, tanya ke hatimu. Ya, sepanjang perjalanan ke malam teh mikir gitu, ya Allah, kenapa Allah takdirkan ya materi ini? Ternyata ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan, ya. Akan ingin terjadi sesuatu apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita, tanya ke hatimu. Ya Allah, ada apa gitu ya? Allah menginginkan sesuatu. Bahwa sesungguhnya innama qauluna innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya, Bapak Ibu, kalau Allah ingin menyampaikan penguatan kepada kita diawali dengan sesungguhnya. Sesungguhnya, ini kita baca terjemah aja dulu ya. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu. Saya nggak akan bahas yang lain, fokus ke sini lah ya. Fokus ke terjemah ini. Kita tadaburi. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya. Sekali lagi, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, hanya dengan berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Maka jadilah apa? Jadilah sesuatu. Apa artinya coba Bapak Ibu sekalian? Jadi seseorang kalau ingin dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang nggak mungkin. Tidak ada yang nggak mungkin. Semuanya sangat bisa. Kata orang kita mah nggak mungkin sesuatu bagi Allah mah mustahil. Semuanya pasti bisa. Wong beliaulah bahasanya gitu ya, yang menguasai alam jagat raya ini. Wong Allah lah yang Wong Allah lah yang menghidupkan kita. Catat ayatnya Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, Kak Abdul. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Nah, ini dia. Sesuatu yang nggak ada juga jadi ada, bisa, sangat bisa. Sesuatu yang nggak mungkin juga jadi mungkin, bisa. Kenapa? Karena we are nothing but Allah is everything. Bisa, oh sangat bisa. Bahkan pagi hari ini bisa jadi kita nggak bangun lagi dari saat tidur kita. Bisa, sangat bisa. Sesuatu yang awalnya sesuatu apa ya, boleh dikatakan nggak mungkin, bisa kok. Makanya betul Bapak Ibu ya, terkadang kita termasuk saya suka overthinking. Terkadang atau suka overthinking. Kenapa? Bisa tuhnya gitu loh.
Ibu, Bapak, ujian terberat dalam hidup itu apa namanya? Menguasai diri. Makanya kalimat orang takwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha. Dialah pandai mengendalikan dirinya. Orang takwa bukan berarti tidak digoda sama iblis, bukan. Tapi orang takwa adalah orang yang pandai mengendalikan dirinya dari setiap godaan yang justru malah akan menjerumuskannya. Nah, itu tuh. Ya. Kemudian, apa yang menjadi PR buat kita? Ini dia, Bapak Ibu sekalian. Kan tadi ada yang bertanya, sampai apa namanya, selama kita masih ada, ya wayahe, wayahna gitu ya. Mau nggak mau, suka dan tidak suka, ujian mah pasti bakal tetap ada. Apa aja weh ujian hidup mah. Bukan hal yang biasa gitu kan. Bukan hal yang tidak biasa, justru malah biasa. Hari ini ujian, besok datang lagi ujian. Selalu begitu dipergilirkan Allah. Bahkan wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Bahkan Allah mengangkat hambanya, bahkan bisa jadi menurunkan harkat derajat martabat hambanya. Nah, selama kita meyakini bahwa zat yang maha menolong kita bukan siapa-siapa kecuali Allah, maka yakin ketenangan itu pasti ada. Jadi ternyata ya, Pak Bujang, ketenangan itu datang dari yakin gitu loh. Sekali lagi Bu Yeni, bahwa ketenangan itu datang dari keyakinan kita kepada Allah. Titik aja udah. Kenapa harus yakin lah? Gimana nggak yakin? Gimana kita dapat pertolongan loh kitanya nggak yakin? Kemarin silaturahim ke rumah saudara yang sedang sakit, ceritanya ngobrol panjang lebar, dikasih sugesti padahal mah gitu ya. Karena kan gini, catat ayatnya, surat 51 ayat 23. Fawarabbis samawati wal ard. Ya. Fawarabbis samawati wal ard innahu lahakum mislama annakum tantikun. Allah lah yang menguasai alam jagat raya ini. Sekali lagi, Allah lah yang menguasai alam jagat raya ini, Bapak Ibu sekalian. Demi yang menguasai alam jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang kita ucapkan itu pasti, bukan mungkin, pasti terjadi. Apa yang kita ucapkan pasti terjadi. Kalimatnya begitu. Selama itu kebaikan, ujiannya buat kita gitu ya. Maka untuk mencapai kebaikan itu luar biasa berat, ya kan? Pagi hari ini habis tadi sholat khusuf, sholat gerhana bulan total, beres-beres jam 2, pilihannya dua. Satu, tarik lagi selimut atau lanjut tahajud. Nah, ini dia. Ini berat, ini ujiannya. Maka balik lagi kepada diri kita. Fawarabbis samawati wal ard innahu, sesungguhnya la hakkum mislama annakum tantikun. Sesungguhnya apa yang kita ucapkan itu pasti terjadi, bukan hal yang mungkin. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Satu, yakinkan dulu. Satu, pertolongan Allah itu yakin ada, bahkan nyata. Al-Baqarah 214. Ada. Nggak percaya? Wa idza sa'alaka ibadi, Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalaulah bertanya Allah itu dekat, jawablah ya memang dekat. Pertanyaannya, sedekat kita sama Allah. Sedekat apa kita sama Allah? Makanya kalimatnya di Quran surat 40 ayat 60. Ya, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Justru malah engkau sombong ketika engkau nggak minta. Bahasanya gitu kurang lebih. Jadi ketika Allah menghadirkan kunnya kepada kita, nggak ada yang nggak mungkin. Ya kan? Ketika Allah memberkatkan orang nggak punya uang umroh, bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Halo? Bisa nggak kira-kira? Bapak Ibu pengen umroh sekeluarga? Anggaplah barang-barang bulan depan, mau? Yang mau boleh angkat tangan. Yang mau angkat tangan bisa? Mau. Masya Allah. Sangat bisa. Yakin. Sangat bisa. Gitu. Jadi ternyata ketika ketemu kemarin ngobrol-ngobrol panjang lebar, padahal cuma gini doang Bu Fitri. Kan mamang ya, mang sembuh gak sok. Begitu beliau begitu terbaring gitu ya,
kita datang berlima, saya, istri, sama anak-anak gitu ya, ngobrol panjang lebar. Padahal cuma segeser doang, sembuh loh Mang. Semua jadi bermula dari apa namanya sugesti atau mindset bahasa kita mah. Da orang sepuh mana tahu mindset ya. Pokoknya berpikir nu baik we, sok geura. Sembuh Mang. Sok atuh cenah pangdoakeun gitu Bu Fitri. Kalah balik nitah ke orang teh. Sok atuh pangdoakeun ku haji heug. Doakeun ku abdi teh bunya bawa cai nyakeun we nya da ieu mah ikhtiar gitu ya didoakeun ada ciduhan seutik. Teu kita. Jadi didoain kemudian bismillah, Mang sehat ya. Bismillah. Itu yang tadinya mah ya apa namanya terbaring sakit karena apa namanya mah kronis gitu ya sama apa sih disebutnya GERD apa GERD gitu ya. Gimana sih bacanya? Tulisannya kan GERD dibacanya apa sih Bu Riri? Ya rarese. GERD ya. Pak Belit. Gimana bacanya? Gastritis. Apa tuh Bu Asti? Ya pokoknya gitu ya. Pokoknya mah beliau teh terbaring wes sakit. Ketika ngobrol gitulah panjang lebar ceritanya kita kasih obrolan bikin senyum bahagia kan Ari Abdi Maya karena saya sendiri Bapak Ibu orang Sunda singkatan Sunda tuh sukanya bercanda gitu ya diajak ngobrol panjang lebar gitu ya bulu padahal itu tahu-tahu minum dah mendadak kata Bu Fitri yang tadinya perutnya tuh tengah begegeg apa ya bahasa Indonesia ngebegegeg ya susah saya ngejelasinnya apa ya buk buk kembung begitu ya kembung ya perutnya tuh buk 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 gitu ta kembung begah benar begah Bu Imas nuhun kembung begah gitu cek orang Singaja yang ngebegegeg gitu ya jadi luar biasa Bu tapi begitu ngobrol panjang lebar bilang begini begitu dapat pesan dari admin sebelumnya bahasanya ini tentang kun payakun begitu kasih tahu yuk kita ke sana jenguk ayo wah semangat berangkat aja berang bang ke sana ya itu yang ngobrol dikasih minum doang ngobrol bla 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 dan mendadak bisa bangun atuh bangun Bu aslina nggak percaya aslina wani diriungkeun hayu bener Bu ketok ini mah ini mungkin ya kun payakunnya Allah gitu ya bertanya-tanya kok bisa gitu ya padahalnya ya gitu betul kata Bu dia sugesti benar aslina Bu ngobrol gitu ya dikasih support ayo mang sehat usia beliau 71 tapi masih kuat ke kebun gitu ya ke sawah gitu ya ngarit dan lain-lain tapi kemarin mah 3 hari katanya dirawat begitu datang ngobrol panjang lebar dikasih support sugesti yuk minum 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 didoain doa sakit gitu ya biar sembuh doa doa biar doa kesembuhan dari sakit gitu ya diminumin sembuh ngedadak Bu yang tadinya maaf gitu ya meringis udah sakit gitu ya begah gitu itu ngedadak 5 menit kemudian bisa bangun ketawa-ketawa hai hai Mang ini udah sembuh ini mah ayo balik ayo atuh kurang ngusep gitu tahu ngusep Bu mancing gitu artinya ini dia oh iya satu yakin aja udah pokoknya mah ana inda zoni abdi bi kan begitu kan dalam hadis kudsisnya aku sesuai dengan prasangka hamba aku pokoknya saya bisa 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 tuh Bu nah teman-teman ketika saat apa ketika saat mau menghadapi sidang tesis wah melihat teman yang lainnya ujian seperti apa ujiannya diuji sama dosen penguji wah luar biasa stresnya begitu ya luar biasa bagaimana menyiapkan segalanya ya kemudian jadi teh kini ya Allah ya Robbi begitu sudah terlalui doa dulu sebelumnya ya Allah ya Rabbana mudahkan Allahumma yassir wala tu'assir basyir wala tunafir ya Allah keluarin sedekah udah gitu pas ketemu berhadapan dengan dosen langsung penguji yang orang mengatakan horor dan sebagainya tapi cooling down terus ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini jadi tenang jadi kalem ya Allah
Engkau yang menciptakan dosen, Engkau juga yang membolak-balikan hatinya. Please ya Allah mudahkan, bimbing lisan ini. Apa yang terjadi? Yang tadinya mau horor, stres, ya setengah jam lagi mau masuk ke ruang uji, jadi tenang, jadi cool down. Akhirnya begini, ya Allah, mangga sadaya-daya apa ya? Monggo ya Allah, semuanya milikmu, semuanya berada di dalam genggamanmu. Atur aja ya Allah. Aku nggak bisa ngatur, Engkau lah yang mengatur ya Rob. Mudahkan ya Allah lisan ini, lembutkan hatinya. Wah, itu 30 menit sebelum sidang. Wah, ya Allah. Tapi begitu, ya muqallibal qulub, ambil air wudhu, masuk musola, sholat sunat, syukur wudhu dulu, sujud, minta minta kepada Allah ya Rob, mudahkan hamba. Bu Fitri yang tadinya horo, entah kenapa saat itu langsung, ih, ini bablas teh. Apa yang disampaikan sesuai apa yang ditanyakan, sesuai apa yang dibahas. Plong, nikmat. Itulah pertolongan Allah. Ya nggak? Yakin ya. Ini ada yang japri pertanyaannya. Ustadz suka terkadang ragu. Nah itu tuh Bu. Ya. Keraguan itulah justru malah yang meragukan. Meragukan apa? Meragukan pertolongan Allah. Maka yakinkan hati. Ya. Yuk baca doanya dulu. Tapi tulis dulu ya. Surat 23 ayat 97-98. Ya biar dimudahin segalanya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Begitu. Sekali lagi. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah itu dia. Makasih ya Embu Sukabumi. Betul itu. Itu mah yakin ya Allah ya Rabbana. Jadi ternyata apapun yang kita alamin tidak sehoror apa yang kita bayangkan ya. Yakin semuanya ada pertolongan ya. Doa apa itu? Doa agar berlindung, agar kita ditolong oleh Allah ya. Doa agar kita terus dibimbing oleh Allah, dan kalaupun ada setan, doanya Allah memudahkan itu ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Rabb, hamba berlindung kepadamu dari godaan iblis, setan, terkutuk, laknatullah, dan aku berlindung juga kehadiran mereka terhadapku. Bapak Ibu, tulis lagi Quran surat, Bu Vivi, Quran surat 23 ayat 97-98 ya. Tulis lagi Quran surat 7 ayat 16 dan 17. Maaf ini dicatat ini Bapak Ibu. Catat ya. Suatu saat kalau berkesempatan kita kopi darat lah. Sambil selonjoran, minum es kopi, mantap. Di depan ada apa namanya, ulen, wah pokoknya nama, gas. Surat 7 ayat 16 dan 17 ya. Ulang Ustadz, ulang yang mana Bu? Oh kalau dari awal nggak mungkin Bu. Waduh ini udah setengah jam nih Bu. Yang mana nih Bu yang harus diulang? Waduh. Yang mana nih? Manokwar, Ibu Siti, yang mana yang diulang Bu? Ayat terakhir. Surat 7 ayat 16 17. Al-A'raf ya. Nah, gitu. Ini gitu ya. Tanjung Garut. Oh, Tarogong Bu. Dekat sama Bu Fitri dari sini ya. Nah, tadi sampai mana ya? Surat 7 ayat 16 17 ya. Bapak Ibu, ya malah ada bertanya lagi. Deket nggak dengan Cipanas? 5 menit atau Bu ke Cipanas. Sini orang Ngojai. Yang mau nginep boleh ya. Saya punya penginapan ya Bu. Di Tirta Alam 1 dan 2. Dapatlah. Gitu ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Di surat 7 Al-A'raf ayat 16 17 Bapak Ibu ya. Ingat, pertolongan Allah itu betul ada, yakin ya. Pertolongan Allah itu ada, yakin, pasti enggak mungkin. Tapi juga tidak sedikit. Ada apa? Ada ujiannya juga gitu loh.
Tidak sedikit juga ada ujiannya, dan itu Masya Allah sesuatu yang boleh dikatakan eh, penting buat kita. Kenapa? Seiring pertolongan Allah itu ada, seiring yakinnya kita dengan pertolongan Allah, tapi ada juga makhluk yang menghalangi dari kurnia Allah. Gitu. Seperti ta'ala ada diskon, ada. Ya, jadi eh, apa namanya? Seiring juga dengan ujiannya, kan gitu ya. Sekali lagi, pertolongan Allah itu ada. Mata nasrullah ala nasrullahi qarib. Kapan pertolongan Allah itu selalu ada? Ya, jawabnya pertolongan Allah mah selalu ada. Yakin dan pasti. Itu aja udah. Jadi kalau saat ini kita sedang dalam diuji, misal gitu ya, misal kebetulan ada yang curhat nih, handphone ditipu sama temennya, bisnis dari awal, kemudian dibawa kabur duitnya, dilacak susah, akhirnya apa? Saya bilang, mau gimana lagi coba, udah hilang. Ketika harta kita udah hilang, ceritanya, tapi jangan sampai kita juga kehilangan keyakinan. Yakin semua apapun yang terjadi itu atas izin Allah, gitu. Selakin semuanya adalah pemilik alam semesta ini adalah Allah, maka ma'asabam min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah, semuanya juga atas izin Allah. Apapun yang terjadi, pertanyaannya, semakin dekat dengan itu semua, dengan semakin ujian yang kita alami saat ini semua, makin dekat enggak sama Allahnya, makin yakin enggak sama Allahnya, gitu ya. Nah, ditipu ratusan juta, Bu Nur, itulah memang takdir terbaik yang harus kita jalani. Itulah yang disebut dengan sawang sinawang. Enak ya pengusaha mah bisa ini bisa itu. Tuh buktinya pengusaha saya buktinya seperti itu. Ternyata ya lagi-lagi nikmati apa yang saat ini kita miliki, karena ya hadiah terindah apa yang saat ini kita miliki, dan takdir terbaik adalah apa yang saat ini kita sedang jalani. Ya lagi-lagi pertanyaannya, kalau udah kayak gitu mau gimana lagi? Ayo, mau kemana lagi kita mengadu? Karena tadi iblis itu di Quran surat 7 ayat 16 dan 17 tadi, apa iblis itu menggoda kita dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, gitu loh. Ya. Luar biasa, Bu. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, kiri, depan, belakang, seperti itu. Bahkan satu lagi di dalam dada kita, yuwas wisufi sudurin nas. Satu lagi di dalam dada kita. Jadi kita nih, manusia nih, didominasi dari 5 arah. Jadi kalau boleh dikatakan satu manusia ini kurang lebih ada 5 iblisnya. Buktinya apa? Kanan, kiri, depan, belakang, satu lagi di dalam dada. Jadi kalaulah anggota grup kita saat ini misalnya 500 orang, tanya iblisnya ada berapa? Buktinya apa aja? Buktinya ketika kita hidup dengan pasangan, dengan anak, Masya Allah, ujiannya kan nggak gampang. Ya. Kalau dari atas itu justru malah nggak ada, Bu, di ayatnya. Kalau dari bawah justru nggak ada. Justru itulah pintu atas selalu terbuka. Maka la taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kerennya Allah ya. Dari bawah juga nggak ada. Karena disitulah kita bersujud kepada Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Justru kanan, kiri, depan, belakang. Kemudian di dalam dada itu. Tapi dari pintu atas. Itu ternyata sama Allah dibukakan. Silahkan. Ya kan, ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, ketika mengakui Rabbana zalamna anfusana, berarti kita tuh mengadahkan ke atas. Sujud ke bawah, mengaku bahwa kita tuh la haula wala quwata illa billah, begitu ya. Kekuasaan mutlak milik Allah. Ayat ini Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, negesin bahwa ya, menciptakan sesuatu bagi Allah tuh nggak sulit. Allah tidak butuh waktu, tenaga, atau proses panjang seperti makhluk. Cukup dengan firman-Nya, kun terjadilah, maka terjadilah. Bagi Allah, membolak-balikan hati bisa, termasuk ketika saat itu majikannya Bilal bin Rabah, ya kan?
Kalaulah Bilal misalnya tidak teguh pendirian, tidak yakin, udah. Tapi Bilal adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan zaman Nabi. Kuat keyakinannya pada Allah. Jadi yang kedua, bukti keagungan Allah. Ayat ini juga menjadi bantahan bagi orang musyrik yang meragukan kekuasaan Allah dalam membangkitkan manusia setelah mati. Jika menciptakan dari tiada saja mudah, maka menghidupkan kembali jauh lebih mudah bagi Allah. Yang tadi tuh kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah nggak pernah gagal dalam secara semua kehendaknya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak ada kehendakinya itu pasti tidak akan terjadi. Lalu kenapa Allah menghendaki itu semua? Yang tadi itu ada kecelakaan, ada ditipu, ya enggak? Kehilangan orang yang kita cinta, ya enggak Bapak Ibu sekalian? Itulah memang hidup. Selama kita hidup ya kita akan selalu berada dalam lingkungan itu gitu. Kayak gini Bu, Pak, ada pertanyaan kepada saya masuk. Gimana tadi ya biar saya teh eh, ini mah ya gitu ya, biar ikhlas dalam berdakwah. Dia bilang gini, akhi, memang begitulah dalam seninya dakwah. Memang begitulah seninya ketika kita mengajak orang lain berada dalam kebaikan. Punten, punten ibu, maaf ya, bu ya, maaf ya. Jangan tersinggung ya. Ibu mengajak suami ikutan Zoom pagi hari ini barang mudah apa mudah banget kira-kira? Halo, sarara pikir kamarananya. Halo, halo mana? Aduh, mudah apa mudah banget ya Allah. Aduh, ya nggak Bu Pak? Iya, nggak mudah ya Allah, susah. Banyak tantangannya, iya iya tuh. Makanya begitulah memang ujian. Ya. Mudah nggak didengar, malah ditinggal. Tuh, malah ditinggal Bu. Ya, berulang-ulang diajak tapi belum mau. Ya memang di situ, ya memang di situ buat ibu ujiannya. Ya, ya, ya. Selama kita berada di sana, ujiannya seputar itu juga, dan nggak akan kemana-mana. Saya ngurus anak-anak yatim di sini Bu, di Garut ya Bu ya. Ujiannya tuh seputar barudak we gitu kan. Ada yang masih ngompol, ada yang berantem soal kerudung ketuker, pokoknya ada yang rame we ya. Ya memang karena berada di situ gitu. Terus gimana dong? Coba gimana triknya? Ibu kita nggak bisa maksa suami. Justru disitulah pintu surga buat ibu. Padahal udah disiapin kopi, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu. Wah, pokoknya mbak disiapin yang terbaik. Kekeh susah. Ya memang begitu ibu. Tapi pertanyaannya, bisa nggak Allah ngebolak-balikin hati suami jadi mau? Bisa. Terus gimana? Nggak ada lagi. Tadi disampaikan apa? Bersabarlah. Ya itu memang kenapa bersabarlah. Itulah pahala sabar. Ya, halo. Dibilangnya hanya teori lah. Emang begitu. Nggak apa-apa Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi salah satu wanita ahli surga tuh Siti Asiyah ya. Dengan ujiannya kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata ada dari dulu. Ada dari dulu. Jadi gimana tuh? Ya tuh satu tetap doa. Ya. Tetap doa. Tetap ikhtiar ngajak. Ya. Ketika bikin status disebut dianya. Jangan lupa. Bisa nggak Bu? Disebut dianya. Ngetag gitu. Pas lagi jalan nih Bu dia. Lagi jalan ya. Naik mobil berdua. Ibu kan bisa nyambungin Bluetooth ke mobil ya. Bilang gini, ayah izin ya mama sebentar aja mau denger kajian Ustadz Anu. Bagi ibu mah ini teh nih plong gitu ayah denger ini. Izin ayahnya sebentar aja. Ibu nyambungin gitu. Jadi jangan gini, ayah nih dengerin mama mau nyetel ceramah. Wah, ngamak gitu ya. Jangan. Jadi gimana dong? Jangan merasa digurui karena laki-laki susah dinasehatin. Jujur aja Bapak Ibu. Kalau dibikin status marah, wah. Itulah surga buat ibu ya.
gitu. Kalaulah misal gitu ibu punya suami ya kan, tahu-tahu saat ini ujiannya kena PHK bahkan sepihak, dituduhnya aneh-aneh, selama itu tidak terbukti maaf ya Bu ya, terus gimana lagi mengadu. Inilah justru saatnya kita datang ya, kita datang kepada Allah mengadu, merayu dan memohon yang terbaik. Mengadu, merayu, memohon yang terbaik. Ya Rob, karena gini Bu, punten ya Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu we gimana we trik caranya mah ya, besarin suara Zoom-nya gitu, nggak apa-apa, Bu. Ya kalau bisa pakai toa di dalam rumah. Jadi gimana gitu, mengadu, merayu, memohon yang terbaik. Loh nggak bahaya tah? Jangan Pak Komar. Nah jadi gimana dong? Begini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, kita hidup bukan atas keinginan kita. Kita hidup skenario sang punya dalang. Kita ini adalah wayang. Wayang gimana dalang? Gimana hanya Allah? Pertanyaannya gini, kemarin ketika saya ngisi di daerah Cikampek sana sebuah BUMN Bapak Ibu, apa pesan direkturnya? Kebetulan alhamdulillah ngobrol gitu ya. Ngobrol sama sama bagian SDM-nya, ngobrol gini, beliau teh apa namanya, izin ke saya tuh, "Ustadz bisa nggak?" katanya, "Maaf ya materinya nggak begitu berat." "Oh memang saya mah gini Pak, materi saya mah mohon maaf, saya mau disclaimer dulu Pak. Izin saya menyampaikan materinya teh 2, 1 yang ringan, mudah dipahami, yang kedua lucu." Nah udah gitu aja, gitu. Udah gitu aja. Kenapa? Karena kalau dikasih materi berat, satu nggak fokus, ya nggak? Aduan ngobrol, malah ngantuk, tidur. Nah Ibu, saya mah berusaha menyampaikannya maaf ya, yang ringan dan yang lucu. Udah gitu aja. Kenapa yang lucu? Biar nggak ngantuk, ya nggak? Kenapa beliau justru Ustadz yang lucu yang saya inginkan. Begitu malah bilang direksinya. Ih, kenapa? Bilang, kenapa begitu Pak? Tad, under pressure tad di sini teh. Oh, jadi ternyata butuh refreshing, butuh healing. Orang yang di dalam saja seperti itu Bu, butuh refreshing. Berarti kita tuh diminta oleh Allah, tulis ayatnya, tulis ayatnya. Surat An-Nisa ayat 100. Marah-marah. Ya memang begitu Bu ya. Terus gimana lagi? Ya enggak? Udah doain aja lah. Ibu mau bakti-bakti aja. Ketika beliaunya nggak mau ya nggak usah dipaksa. An-Nisa ayat 100. Apa Allah bilang? Kalau ingin terjadi kurnia Allah maka An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa hijrah pindah. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya, maaf nih, ada teman saya dulu nih, saya tahu seperti apa beliau ketika awal menikah, merintis usaha dengan istrinya. Sekian lama Bu, 5 tahun nggak ketemu, ketemu-ketemunya saat apa namanya, beliau live di TikTok begitu, saya teh teman saya dijapri, "Kang, apa kabar?" "Damang." Ustadz Masya Allah ketemu lagi, alhamdulillah. Hanya kita teh ketemuan, pas ketemuan, ya mohon maaf ya karena kesuksesan secara duniawi beliau hebat, fokus begitu ya, "Kang, wah itu akang teh ya?" "Iya Ustadz abdi saya." Kaget Bu, ya Allah, inilah takdir dari Allah tuh, wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, begitu ya. Bisa begitu, luar biasa. Beliau cerita Bapak Ibu, ternyata apa? Beliau merubah kebiasaan lamanya. Yang tadi ayat yang tadi, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Diberikan apa tuh? Kelapangan, diberikan rezeki yang lapang, yang luas. Kemudian beliau berpindah, beliau berhijrah, begitu. Mana yang terbaik? Hasil istikharah, hasil riyadhah 40 malam tidak lepas tahajud. Ternyata dipertemukan dengan seseorang yang membuat saya justru malah respon, respect. It's my passion, kata beliau. Ini adalah apa namanya? Ini adalah gue banget bahasanya gitu. Dijalani dengan tekun, setiap ujian dilalui, terjadilah sesuatu perubahan dalam hidupnya. Masya Allah, bisa, sangat bisa. Gitu. Siang menjadi malam, malam menjadi siang juga bisa. Apalagi merubah nasib manusia. Sangat bisa, bisa. Kenapa? Kalau kata guru kami, Ma'agim,
Yang dikatakan sukses itu adalah kita bisa memberikan sebanyak-banyaknya kebaikan dan kebermanfaatan kepada orang, itu sukses. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi sukses itu adalah bagaimana kita menjadi jalan kebaikan, kebahagiaan buat orang, begitu. Kurang lebih ya. Silahkan yang mau aktivitas ya. Segala ciptaan ya tidak membutuhkan waktu, tangga atau perantara bagi Allah. Manusia diingatkan agar tidak meragukan kebangkitan di hari kiamat. Sebab menghidupkan kembali setelah mati sama mudahnya bagi Allah seperti menciptakan pertama kali. Ayat ini meneguhkan tauhid rububiyah bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta. Bungkus? Ya, enggak. Silahkan. Ya, yang mau perjalanan, mau bekerja, fi amanillah ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa doa. Oke, kita lanjut. Pelajaran kehidupan dari Quran surat An-Nahl ayat berapa tadi? Ayat 40. Ibu, kalau mau materi ini saya kirim ke Kang Abdul ya. Mau nggak kira-kira? Bisa ini mau di-share lagi ke orang. Bisa mau dijadiin status, bisa mau apa namanya melengkapi ibu dalam halakoh. Mau? Oh nggak mau ya, ya udah. Oh, kalau nggak mau, mau nggak nih? Oh nggak mau ya sudah. Kang Abdul katanya nggak mau Kang. Siap, nanti saya kirim ke Kang Abdul ya. Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu sekalian ya. Halal bagi saya untuk sampaikan pula kepada orang lain. Nggak usah izin, mangga halal. Kenapa? Karena saya juga dapatnya dari Allah, masa kita bagi-bagi kebaikan ya dari Allah juga. Semoga barang siapa yang menyampaikan kembali adalah ala khairin walahu ajrun misla fa'ilihi. Barang siapa yang menyampaikan kebaikan gitu kan, maka mudah-mudahan semoga dalam kebaikan pula dan mendapatkan pahala dari apa yang disampaikan kebaikan itu. Catat ya. Ingetin saya Kang Abdul, halo. Nanti ya Siap, saya Ustaz. kirim. Oke. Pelajarannya apa Bapak Ibu sekalian? Satu, percaya penuh pada kekuasaan. Kalau Allah berkehendak, sesuatu yang mustahil bagi manusia bisa menjadi mudah. Misalnya, rezeki yang tak diduga, kesembuhan yang di luar perhitungan, atau pertolongan datang tiba-tiba. Itulah pelajaran penting buat kita. Jadi ketika yakin tuh berdasarkan kekuatan dari hati. Bismillah, saya bisa. Yakin ketemu dosen saya bisa. Yakin ketika menghadapi orang itu bisa. Jangan ragu pada janji dan jaminan Allah. Allah berfirman, kun fayakun. Ini menegaskan bahwa janjinya pasti terjadi, termasuk janji tentang kebangkitan, rezeki, dan balasan amal. Bapak Ibu sekalian, tidak harus kebaikan kita dibalas dengan seketika oleh manusia. Oh, no way, no way. Kebaikan kita itu sudah jadi catatan amal. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan di saat yang akan datang. Dan tidak harus manusia yang membalasnya. Kalau selama ini berharap dari balasan manusia, lah berarti kita mengharap balasan kepada makhluk dong. Kalau mengharap balasan kepada makhluk itu bukan tauhid dong. Inilah yang menjadi pertolongan Allah tersendat ketika ada Tuhan lain dalam kehidupan kita. Titik. Ketika kita meyakini ada sesuatu, ada makhluk yang bisa menjadikan kita jadi seseorang. Itu sudah mulai tuh ke ranah tuh. Ranah yang lain. 3, bangun optimis. Kenapa? Ayat ini ngajarin agar kita nggak mudah putus asa. Tulis ayat. Surat 39 ayat 53. Nggak ditulis. Surat berapa Bapak Ibu? Agar kita nggak mudah putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Sesulit apapun keadaan, Bapak Ibu, sesulit apapun keadaan, ya, Allah bisa ubah dalam sekejap jika ia berkehendak. 3953 Budia. Maka doa dan tawakal jadi kunci. Sebab Allah mampu mengubah tidak mungkin menjadi mungkin. Sekali lagi Bapak Ibu.
Di Quran surat 39 ayat 53 menyampaikan kepada kita, janganlah putus asa. Ya enggak? Kalau kita putus asa, jadinya putus rasa. Kalau sudah putus rasa, doanya hambar. Kalau sudah hambar, ya nggak yakin. Kalau udah nggak yakin, doanya tuh pengen cepet-cepet. Lama-lama, dah Allah maha tahu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pergi aja nggak zikir. Kalau sudah kayak gitu, Allah kita tuh. Ibu sekalian. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum beraktivitas. Belajar rendah hati. Kita ini sering merasa hebat dengan usaha dan rencana. Padahal hakikatnya semua terjadi karena atas izin Allah. Wa ma tasqutu, ayatnya tulis Quran surat 6 ayat 59. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu. Semua apapun yang terjadi, sekalipun daun yang berjatuhan itu semuanya atas izinnya Allah. Ya, betul Bu Heni. Kalau kita putus asa malah jadinya putus rasa. Kalau sudah putus rasa, putus harapan kepada Allah. Surat 6 ayat 59. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun saja jatuh atas izinnya. Apalagi kehidupan kita juga atas izinnya. Pokoknya mau usah takut selama kita kebaikan. Gitu ya, berada dalam kebaikan. Kata kalau ada orang yang tidak suka kepada kita nggak apa-apa. Ya kan karena kita melakukan sesuatu bukan untuk membuat orang lain bahagia mendukung kita, enggak ya kan Bapak Ibu? Sekali lagi, apa yang kita lakukan bukan untuk membuat orang lain semua orang lain bahagia, betul nggak? Sekali lagi, saya menekankan buat diri saya sendiri juga ini. Ketika kita melakukan sesuatu bukan untuk membuat orang lain semuanya bahagia, betul nggak? Saya melakukan mah, lakukan aja terus kebaikan. Udah, nggak ada embel-embel, nggak ada minta balasan, pujian, bahkan sanjungan apa. Enggak, capek kalau kita mengharapkan itu semua dari makhluk. Capek. Yang kelima, butuh validasi katanya. Ya, butuh validasi. Salah, capek. Menguatkan iman pada hari akhir. Benar, banyak orang yang meragukan kebangkitan setelah mati. Ayat ini menegaskan kalau Allah bisa menciptakan dari tiada, untuk menghidupkan kembali jauh lebih mudah. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, surat 31 ayat 30. Sekali lagi, Quran surat 31 ayat 34. Betul Bu Wulan. Aduh, capek. Bener capek. Saya juga sama. Udah we sekarang. Terus kata guru saya mah PDLT. Coba ulangi. Coba tulis. PDLT. Perbaiki diri dan terus lakukan yang terbaik. Apa Bu Nani? Perbaiki diri dan terus lakukanlah yang terbaik. Nah, gitu aja. Gak harus kita lakukan buat semua orang senang. Oh, nggak ada teorinya Bapak Ibu sekalian. Rasulullah aja sebegitu baiknya dicintainya masih aja yang menghina. Dan bahkan menolaknya tuh bukan orang yang jauh, ya enggak, orang terdekat. Buktinya apa? Ibu ngajak bareng gitu ya dengan keluarga, saudara, ngajak ikut Zoom bisa di ruang keluarga, nggak nongol-nongol, nggak apa-apa Bu, jangan mudah putus asa, lanjut aja. Atau udah gimana Ustadz butuh pengakuan, nah itu tuh orang ikhlas tuh nggak butuh pengakuan, pokoknya share-share aja. Mau di like, mau di lope, mau enggak, serah. Pokoknya mah nggak butuh followers banyak, pokoknya mah terus gak EPP juga nggak apa-apa, yang penting mah semuanya jadi sedekah ya. Tulis ayat yang penguat agar kita semakin yakin kepada Allah. Tulis. Ada 5 ayat di Al-Quran yang kita biar kita semakin kuat agar menghadirkan kurnia Allah buat kita. Ada berapa Bu? Ada 5, catat ya. Biar nggak lupa. Ini maaf, ini nggak apa-apa nih banyak catatan Bu pagi ini dari saya. Halo, halo Bapak Ibu, boleh nggak sih? Maaf ya.
Jadi malah nambah catatan banyak nih, nggak apa-apa. Baik, makasih. Maaf ya jadi ngerepotin ya Bapak Ibu. Ya, ya, ya. Baik, siap, siap, siap. Ini ada yang japri ini pertanyaannya. Usah digarutnya di mana? Oh, di Tarogong, Bu. Dekat bola. Sini, sini. Silaturahim ya. Ada 5 ayat yang nguatin kita agar kita apa? Agar kita nomor japri ini Bu, nomor japri chat di Zoom, kan japri ke nomor. Ada berapa Bu tadi teh? Ada 5 ya. Ada 5. 5 ayat yang nguatin kita agar kita semakin yakin akan kunnya Allah. Ada berapa Bu? Ada 5. Catat baik-baik. Yang pertama, ya, yakin Bu. Di Quran surat Al-Baqarah 286. Al-Baqarah 286. Suara saya kecil betul kah? Al-Baqarah 28. Pak Komar sudah dicatat. 286. Bukan 28 aja. Al-Baqarah 28. Ayat ini masyhur. Hati-hati Bunda Turi, ya Allah. Bisa gini ya. Sudah beraktivitas. Keren, keren. Al-Baqarah 28. Allah akan menguji manusia. Allah menguji manusia itu pasti sesuai dengan kemampuan diri. Kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Satu. Yakin semua sesuai kemampuan. Nah, bagus Bu Nuni. Dicatat seperti ini. Satu, Kang Abdul, bahwa yakin semua sesuai kemampuan. La yukallifullahu. La yukallifullahu nafsan. Penting ini dibaca berulang. Kedua, Ali Imran 139. Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bapak Ibu sekalian, kalau dengan ayat ini kita tuh jadi apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu. Janganlah merasa lemah. Wala tahzanu, janganlah merasa. Memang saat ini kita kehilangan dunia, tapi bisa jadi, tapi nggak boleh kehilangan sama yang punya dunia. Bapak Ibu, saya sering menguatin ya kepada kepada jamaah gitu ya, termasuk kepada saya pribadi. Begini, kita nih siap kehilangan apapun yang ada di dunia, termasuk kehilangan orang yang kita cinta. Pasti itu. Siapa sih yang nggak berat ketika kehilangan ibu, betul nggak? Berat. Siapa sih nggak berat ketika kehilangan pasangan yang selama ini bareng belasan puluhan tahun hidup bareng dengan suami? Ada yang kemarin Bu, ketika saya ngisi training di salah satu kota, ibunya tuh langsung begitu sesi melepas ganjalan hati, nangis terseduh-seduh. Itu nggak tamat-tamat tuh beliau nangis terus. Bahkan dibujuk, dirayu teh. Ini susah. Kenapa Bu? Ustaz, saya kehilangan orang yang sangat saya cinta. Apakah akan ada penggantinya? Bilang, wallahu alam Bu. Ibu kehilangan orang yang Bu cintai, itu adalah hal yang wajar Bu. Memang dunia begitu. Bertemu, siap-siap berpisah. Suka, siap-siap ada duka. Punya, malah jadi nggak punya. Begitu memang diperili. Ibu boleh kehilangan orang yang kita cinta, tapi nggak boleh kehilangan Allah Sang Maha. Coba ulangi. Kita boleh, Kang Abdul, kehilangan orang yang kita cinta, tapi nggak boleh kita kehilangan Zat Sang Maha Cinta. Lem ya? Bisa gitu ya. Alhamdulillah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul alaun in kuntum mu'minin. Jangan merasa lemah, jangan merasa. 4. Oh 3. Quran surat, kita boleh orang yang boleh apa nih? Kita boleh kehilangan orang yang kita cinta. Kita boleh kehilangan Zat Sang Maha Cinta. Ayan kalangkung.
Sekali lagi, dibantu catatannya Ibu siapa? Bapak ya? Ibu yang Degatang. Ya. Em, yang ketiga, Quran surat Muhammad ayat surat 47 ayat 7, Pak. Ya. Dan surullah yang suruh sabukkan. Tolonglah agama Allah. Allah pun akan menolong kehidupan. Ya. Tolonglah agama Allah. Allah pun akan menolong kehidupan. Serius ini. Bahagiakanlah anaknya. Dengan surat Muhammad ayat. Tolonglah anak ini. Allah akan menolong kehidupan. Tolonglah orang miskin. Allah pun akan menolong kehidupan. Serius, Pak. Setiap link Zoom kajian 47 ayat 7. Dan surat 47 ayat 7. Wah, jangan keliru. Salah angka, salah pemaknaan. Dan surat 47 ayat 7 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pengen bahagia, maka berusaha untuk membahagiakan. Ingat loh, Pak Komar, kalau saya sampaikan buat Bapak gimana? Semakin kita usia semakin senja, betulkah circle kita semakin mengecil? Bapak Ibu yang disayang sama Allah, betul Kak. Semakin usia senja kita semakin mengecil circle kita. Tahu circle? Orang-orang di sekitar kita. Betul nggak sih? Udah nggak mau riweuh, udah nggak mau kemana-mana, diam di rumah, nanam cengkeh, nanam cabai dan lain. Udah gitu doang. Udah nggak mau riweuh, udah nggak mau. Bahkan suatu saat nanti, saya dulu benar-benar nyopir tuh maniak. Nyopir Pak ceritanya. Maniak. Tapi kesini-kesini mah, Pak Komar malah disupirin sama anak kemarin juga. Udahlah Bu Riri, capek. Santai aja lah. Nikmati Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah materi Kak Abdul, saya bikin materi judulnya Jika Usia Senja Tiba. Waduh. Itu materi itu ya Allah luar biasa. Dalam nanti kita. Yang keempat, ayatnya Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Ayat ini masyhur Bapak Ibu, tapi saya ingin mengingatkan kalau kita nggak paham-paham, jadinya teh ya mohon maaf ya, kitanya malah galau lagi, nggak move on lagi. Terakhir yang ketujuh terakhir surat Taubah ayat 40. Quran surat 9 ayat. Ya Bapak Ibu sekalian, kita menikmati fase suatu saat nanti yang dimana fase itu, nah, kita akan menghadapi fase di mana fase itu udah nggak muriwuh lah. Makanya di Quran surat 9 ayat 40 tadi, surat 9 ayat 40, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih. Aku selalu ada untuk. Bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku sedekat urat nadi. Artinya apa? Dekat. Nah, catat. Makasih catatannya Ibu Imas. Itu aja Kang Abdul. Gak usah panjang-panjang, dan berkah perjumpaan kita pada hari ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Allah berkahi pada kehidupan kita di hari ini. Ini ada yang japri juga pertanyaan, boleh nggak dijadiin resume untuk materi? Oh boleh, halal. Gak usah izin, ketika itu ada kebaikan, kemudian ada catatan, maka sampaikan. Maka tadi saya dari awal, jangan lupa siapin catatan. Kenapa? Biar Fadzakir innama anta mudzakir. Mudah-mudahan ada cipratan pahala kebaikan, mudah-mudahan. Itu saja, terima kasih. Silakan kalau ada yang disampaikan ataupun ada masukan pertanyaan. Siap, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun pisan. Kita ucapkan kepada guru kami tercinta, Ustadz Drin Badrudin, yang seperti biasa, ya Allah, dengan begitu dahsyat menyampaikan ayat demi ayat ya Bunda ya, vibes yang dapat kita ambil ya Allah, begitu menusuk ke dalam hati kita. Ya Bunda, boleh semuanya pada open cam dulu.
ya. Sambil nanti yang mau bertanya boleh menggunakan fitur raise hand Ayah Bunda Bangka seperti biasa. Namun pengen semua dulu bisa open cam karena kita akan sama-sama ambil foto bersama terlebih dahulu nih. Biar kelihatan ada yang sedang nyetir atau Bunda Turi ya. Ada yang sedang masak ya gitu ya. Boleh. Boleh senyuman terbaiknya. Aduh ya Bunda Yesi lagi ini ya. Masya Allah fi syafaqahillah ya Bunda Yesi ya. Moga enggak sehat. Masya Allah. Boleh tim admin diambil shoot ya satu persatu nih dari layar per layar nih. Alhamdulillah ya. Pagi hari ini kita tembus di 500 nih ya Bunda. Maka Abdul tetap terus mengajak ya Bunda Bang Kakak ya untuk sama-sama kita bisa terus mensiarkan ya program-program dari Rumah Muslim ini. Semoga setiap hari banyak terus bertambah saudara-saudara kita banyak yang menerima manfaat dari hadirnya program-program yang diselenggarakan oleh Rumah Muslim ini. Masya Allah ya. Yuk yang mau bertanya silakan tinggal menggunakan fitur raise hand seperti biasa ya. Dan tentu kami ingin minta yang bertanya simple aja apa yang menjadi titik kredit ingin ditanyakannya ya kepada gurunda kita Ustadz Dudin Badrudin pada kesempatan pagi hari ini. Silakan yang mau bertanya, silakan tinggal menggunakan fitur raise hand saja. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita simak video berikut ini. روحي حبا في منامي إليك قام كل كربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه. Masya Allah, dari hati yang tulus kita hadir dengan sepenuh cinta untuk senantiasa sama-sama kita bisa berkontribusi kebaikan untuk selenggaranya program-program di Rumah Muslim. Mbak, kalau seperti itu ya Bunda Bang Kakak yang mau bergabung bersama kami lewat program sedekah terbaiknya, boleh bisa melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar Ayah Bunda Bang Kakak dan di kolom chat juga sudah tersebar tuh Ayah Bunda ya. Maka silahkan ya, biar lebih banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, tidak hanya ilmu, tapi memang amal yang kita lakukan setiap harinya. Masya Allah. Tabarakallah kepada ayah bunda, abang kakak semuanya yang senantiasa selalu support nih perjalanan-perjalanan dakwahnya dari Rumah Muslim ini. Semoga sekali lagi Abdul berdoa ayah bunda, abang kakak yang sudah berkontribusi senantiasa tentu selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin nih ada yang bertanya secara japri nih Ustadz nih ya. Abdul izin sampaikan Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa terrespon ya walaupun yang raise hand belum, tapi gak apa-apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, suami saya di PHK secara sepihak oleh salah satu BUMN, ya, dengan alasan tuduhan yang tidak pernah dilakukan sama sekali. Suami saya sedang berusaha meminta keadilan yang seadil-adilnya sampai sekarang. Walaupun kita tahu yang maha adil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami telah melewati berbagai proses mediasi dari Dinas Tenaga Kerja dan saat ini sedang sampai pengadilan. Jika memang keputusan PHI memihak ke BUMN tersebut, bagaimana solusi terbaiknya, Ustaz? Apakah ini semua takdir Allah? Kemana lagi kita harus meminta keadilannya? Masya Allah ini pengadilan. Boleh Ustaz, mohon direspon aja nih Ustaz. Ada yang bertanya salah satu jamaah di kita semuanya nih. Maka Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Satu, yakini dulu bahwa apapun yang terjadi pasti atas izin Allah. Itu saja dulu. Gak mungkin sesuatu yang terjadi di luar kehendak. Semuanya pasti ada pesan cinta yang tersirat dalam kehidupan. Semuanya apapun yang terjadi, yakini bahwa semuanya atas izin Allah. Dua, kita belajar tentang makna kehidupan. Itulah kehidupan, pergiliran. Tidak selamanya ada, kadang nggak ada. Tidak selamanya bisa, kadang nggak bisa. Kadang kita bahagia, kadang bukan. Memang begitu di pergiliran. Aku yakin Allah. Yang kedua, hidup di pergiliran. Tiga, memang ini mudah. Inilah takdir terbaik yang harus kita. Bagaimana lagi? Karena gini Bapak Ibu sekalian,
alhamdulillah oleh Allah tuh apa ya, Linda, saya tuh dipergilirkan oleh Allah tuh menikmati satu episode ke episode ini. Maka otomatis naikin dong, naikin apa? Naikin grade level keimanan, ya enggak? Naikin grade level ketakwaan, keyakinan. Tuh asli Bu. Kalau udah kayak gitu yakinin ya Allah. Karena ternyata semua materi yang kita pelajari, baik materi leadership, apa namanya parenting, healing, Quran, rumah tangga, bahkan bisnis yang kita pelajari. Ujungnya apa? Ujungnya mengerucut ke atas, yaitu satu tentang spiritual, benar nggak? Semuanya berujung kepada spiritual, semuanya berujung kepada ketakwaan. Ketika suatu saat saya ikut public speaking gitu ya, belajar public speaking. Mahal itu. Tanya kenapa Anda belajar public speaking? Untuk apa Anda belajar public speaking? Tujuannya apa Anda belajar public speaking? Jadi ternyata ujungnya sama. Agar pulang membawa bekal. Agar bisa jadi jalan kebaikan buat orang. Agar bisa berada dalam kebermanfaatan. Karena yakin khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang. Nah, berarti ini sarana untuk kita tidak bergantung kepada manusia. Cari keadilan sana sini, kita tahu bahwa manusia nggak berubah, apa namanya berubah. Hukum manusia nggak berubah. Apa hukum manusia mau berubah? Manusia yang aturan yang dibuat mau berubah. Maaf ya, kita tahu seperti apa negeri kita saat ini. Tahu lah ya semua. Itulah aturan manusia di sini. Dibuat ada fitnah seolah-olah dia melakukan padahal enggak, demi kejulidan, kedengkian seseorang. Bisa, itulah aturan manusia. Tapi aturan Allahnya gimana? Ya Allah yakin semuanya apapun yang dilihat di sini. Alladzina idza asabatkum musibah qalu alhamdulillah. Ya Rabb, saya minta keadilan sebagai ikhtiar saya sebagai seorang karyawan karena saya tidak melakukan. Ya enggak? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kasus persidangan kemarin. Maaf ya kok jadi kesini. Ketika tidak ada kesalahan dan sebagainya, malah kita malah simpati karena orang ini nggak salah gitu loh. Kita malah simpati membela pada yang benar. Apa yang terjadi? Itulah memang keadilan manusia tidak ada yang abadi. Keadilan manusia tidak ada yang sempurna. Keadilan manusia berubah, gantung penguasanya. Terus gimana dong? Udah mulai sekarang belajar untuk ikhtiar sudah, keadilan sudah, ternyata tetap dihukum saya salah, padahal saya nggak melakukan karena saya hanya diperintahkan, misalnya tetap aja dianggap salah dan demi melindungi seorang yang nggak mau disalahkan, bahasanya begitu. Sudah bagaimana lagi? Justru disitulah kita nikmatnya mengadu, memohon. Mungkin Allahnya sudah sangat terlalu kangen kepada kita. Kita dikasih ujian sehingga kita dipaksa dalam tanda petik untuk bersujud kepada Allah. Dah mulai sekarang timbang kita capek-capek begitu ya ngurusin sesuatu yang luar kendali kita, lebih baik yuk belajar untuk mengendalikan itu janganlah kepada manusia. Terus gimana jaga hubungan baik? Bisa jadi selama ini gitu ya, apa kita teh kurang baik harmonis, hanya sekedar kerja sholat sekedar sedekah begitu ya, tidak diikuti dengan hati, baca Quran udah bolong-bolong, lagi kerja sibuk mungkin gitu ya, tidak ada waktu untuk kegiatan sosial mungkin, tidak ada waktu untuk bercengkrama dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak. Ini kok saatnya. Dan yang keempat, husnuzon aja kepada Allah. Kan Allah siapin segala sesuatunya setelah ini yang terbaik. Serius, percaya, saya aja. Karena kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa. Gimana caranya? Maka fokuskan kita berada dalam positif, vibes-nya positif, kemudian menyikapinya yang tenang. Bahkan ada lagunya begini, Jenny. Saya lagu nggak nyanyi, boleh nggak sih? Mantap. Boleh nggak ngambil? Sih nggak boleh, boys. Gimana boys? Nyanyi jangan. Ini katanya.
Bila kesulitan menghadapi dengan senyuman, pantang lemah dan keluh kesah, bulatkan tekad terus berjuang. Bila tubuh bersimbah keringat, hati harus tenang dan lapang. Ibadah dan doa dimantapkan. Hanya Allah Tuhan harapan. Bila sukses telah diraih, jaga diri tetap rendah hati. Sujudlah untuk mensyukuri karena semua nikmat ilahi. Sujudlah untuk mensyukuri karena semua nikmat ilahi. Jeng, jeng, jeng. Dan yang kelima, yakin pertolongan Allah itu ada dan nyata. Kita tahu kisah Nabi Musa, waduh, seperti apa kejar-kejar sama Firaun. Bani Israel, umatnya dablek, susah diatur. Dan Nabi Musa nggak tahu kalau laut bakal terbelah. Ya, yakini aja ada sesuatu yang besar. Kan juga nggak tahu ke depan akan Allah hadiah. Allah siapkan dan hadiahnya apa, gitu. Dah itu aja, kalau udah kayak gitu mah tenang dah. Ya Allah, berarti apa ya? Hajud 40 malam jangan lepas. Wah, nikmat. Hati yang tenang, hati yang lapang. Melebihi segala. Sip, Kang Abdul, sudah jam 7 lewat. Berkah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah ridho perjumpaan kita pada pagi hari ini. Yang sedang sakit Allah sembuhin, yang sedang sakit Allah lapangin, yang dalam keadaan terhimpit Allah luasin semuanya ya. Hutang dan cicilan semoga segera Allah lunaskan dengan caranya. Yang ingin berangkat ke Baitullah mudah-mudahan waktu yang terbaik bersama orang-orang tercintanya. Amin. Amin ya Allah ya. Yang sedang aktivitas di perjalanan fi amanillah di jaga konsentrasi ya. Karena ternyata perjuangan itu Masya Allah. Ya. Itu saja mungkin Kang Abdul, mohon maaf lahir dan batin. Yang japri lagi Ustaz di mana Garutnya? Di Tarogong. Cari aja Rumah Quran, cari saja Pondok Pesantren Abu ya. Ya. Mangga mampir. Mau mancing makan ikan bareng-bareng, hayu. Mantap. Satu lagi pertanyaan. Bagaimana menghadapi teman yang sering tidak amanah? Oh, berarti yang teman ya. Menyampaikan yang tidak sesuai fitnah pada orang lain, kurang bertanggung jawab dengan yang sudah dia lakukan, seakan tak mau tahu dan jika sudah berjanji berulang-ulang tidak dilakukan. Ya mohon maaf. Ya mohon maaf ya, bukan teman yang baik kalau kayak gitu. Ya mangga, jangan diblok, jangan di-save aja nomor WA-nya biar statusnya nggak kebaca sama. Itu lakukan apa yang bisa membuat kita tenang dan bahagia. Jangan benci, karena juga perlu diingatkan saja. Itulah memang Quran surat 16 ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bil hasan. Ajaklah orang itu pada berada dalam kebaikan dan ajaklah berada dalam ketaatan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang doakan saja ya. Terus gimana dong? Nah, mulai sekarang tuh memilih dan memilah teman yang jadi jalan kebaikan, yang saling mengingatkan, bukan saling membenci apalagi memarah. Nauzubillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas hati sekali lagi mohon maaf batin, sekali lagi maaf rahim. Aku lupa lihat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, terima kasih banyak nih ilmu yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini ya. Ayah Bunda Abang Kakak, hatur nuhun nih. Bagi Ayah Bunda Abang Kakak yang mau bantu ikut men-syiarkan link grup Rumah Muslim, boleh tuh Ayah Bunda sudah tersebar di kolom chat. Dan bagi Ayah Bunda Abang Kakak juga yang hari kemarin tuh sudah meniatkan bahkan mau mengeksekusi tergabung untuk menjadi bagian ambil kebaikan dari TL Kijar. Ya boleh juga tuh ayah bunda abang kakak semuanya ataupun yang mau jadi agen dan sebagainya. Yuk silakan nanti bisa bergabung dulu di kolom chat yang sudah tersebar di kolom di WhatsApp tuh ayah bunda abang kakak ya. Biar apa? Biar lebih nanti insya Allah akan ada bimbingan juga terkait dengan program tersebut ayah bunda abang kakak ya.
Dan insya Allah ayah bunda abang kakak, insya Allah besok kita akan ketemu kembali nih dengan siapa nih besok nih ya. Boleh nanti tim admin juga bantu men-sharekan ya. Besok kita akan melanjutkan program Quranic Vibes kita. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, besok akan langsung diisi oleh founder dari Roma Muslim, yaitu Ustaz Muslim Al-Fatih. Karena semua ada solusinya. Setelah ada pertolongan dari Allah, tentu akan ada solusi-solusi jalannya ya. Seperti apakah? Insya Allah besok kita akan bersama-sama kembali hadir di program Quranic Vibes. Siap hadir kembali ayah bunda? Siap ajak yang lainnya? Siap ya? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum nih. Kalau semuanya sudah pada siap kan seru ya. Terasa keluarga kita lebih hangat ya. Dengan kehadiran ayah bunda abang kakak semuanya. Apalagi yang senantiasa selalu antusias dari setiap sesinya. Abdul berdoa yang sedang dalam kondisi lagi kurang sehat. Ada Bunda Yesi, ada Bunda Atik tuh anaknya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada seluruh keluarga yang sedang dalam kondisi lagi tidak kurang sehat. Dan juga ya Bunda Abang Kakak semuanya apabila sedang dalam kondisi kurang baik, semoga Allah memberikan yang terbaik. Apapun yang terjadi itu adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya bisa sabar dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda, abang kakak, terima kasih banyak pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Jangan pernah bosan-bosannya ya untuk sama-sama kita bantu syiarkan, untuk sama-sama kita bisa hadir dalam setiap sesinya. Barakallahu fikum, ayah bunda, abang kakak semuanya. Abdul beserta kru yang bertugas dari segenap tim Rumah Muslim mengucapkan hatur nuhun sadayana. Insya Allah nanti untuk rekaman dan juga materinya akan kami sampaikan di grup ya. Maka segera bergabung aja di grup Rumah Muslim ya, ayah bunda abang kakak semuanya. Yuk ayah bunda abang kakak semuanya, kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama kita membacakan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Silakan ayah bunda abang kakak bisa di copy dulu tuh linknya ya, masukkan ke WhatsApp terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan ya informasi-informasi terkini dari yang disampaikan oleh tim dari Roma Muslim. Masya Allah. Barakallahu fikum ayah bunda abang kakak semuanya. Mohon izin pamit Abdul. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nun, ayah bunda bangga semuanya. Selamat beraktivitas semuanya. Fi amanillah dalam perjalanan. Sehat-sehat selalu. Sama-sama kita hitung mundur ya. Ayo ayah bunda kita hitung mundur. Baik, Ustaz Siti. Kang Abdul. Satu. Terima kasih Kang Abdul.